Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mendengarkan nasihat daripada guru kita. Akhirat kemudian dia ada bohong, mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin, waktunya wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar, karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan, yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un niza tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi, yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik, yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang apa ya, maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indallah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa, dikondisikan terus. Ya kita tidak pernah tahu, makanya Saudara Rasul ketika kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikannya dengan penuh, ya Nabi punya karisma sehingga dulu tuh wong ape bodoh niku sorak sido saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin. Malah kodine wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah gak karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku ucur wewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk isin di kira-kira isin duduk gitu. Wong lanang ngerti bojo iki ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamuki ya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi apa malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Ya sudah, kalau notaris itu nganggap perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Nggak usah gitu, itu nanti memicu. Senengannya kok memicu. Ya kira-kira gitu ya. Masih ada waktu, Gus? Satu lagi. Sama aja cerita. Ya cerita enggak. Ya enggak apa-apa ya diterus. Oh itu masih ada itu. Silakan. Karena yang hadir itu spesial ya, jauh-jauh. Oh iya. Kayak pemimpin itu harus hadir. Karena menurut ini enggak ada. Yang enggak pakai uang, enggak jadi tugas. Terima kasih. Saya tadi sangat terkesan apa yang disampaikan Gusmu berkenaan dengan Gus Baha, saya mohon maaf, berkenaan dengan perdagangan ya. Iya. Artinya orang kota ini tidak boleh berusaha dengan orang desa kan gitu ya. Dengan catatan ada kekhawatiran orang kota yang punya ilmu dan sebagainya ini merugikan orang-orang desa. Terus terang aja kami juga
dari kuliah-kuliah dulu tentang perdagangan menurut syariat, ini kami baru tahu ini Ustaz. Luar biasa menurut kami ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi ini ya. Dan fenomena di masyarakat ini real memang ya, kita tidak bisa menutup mata ya, bahwasanya perdagangan orang desa dengan orang kota ya, ini akan ada yang dirugikan, yaitu orang-orang desa, kecuali orang kota tadi ini betul-betul memegang syariat ya. Yang ingin kami tanyakan Ustadz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat kan ya, karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang ya, termasuk tidak boleh dusta apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur nuwun Ustaz. Pakai itu aja Pak. Asmani siapa? Asmani Mas Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepengen ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya saya itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok tidak timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta 15 juta dan menaikkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul, diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Nah, jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya, transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sampean cari di hadis Sahih Muslim itu ada, itu bab itu jelas ada, nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin. Layak jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui, tapi dalam konteks yang niatnya ada baik. Tapi kalau niatnya baik di mana-mana, kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya baik. Nah niatnya gue tontonan tok, malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kurang aja betul, sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton, yang satu jadi objek, itu kan ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah apa? Nasihat. Nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain, niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya sekian demikian Mas Rusak. Saya satu Pak tambahan. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Saya melihat judul ini Ustadz dengan iman dan amal soleh menuju Indonesia. Sebenarnya judul ini mantap ya.
bobotnya iman dan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, ya, judul iman dan soleh itu dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, ya. Dan mereka dalam hidup dan kehidupannya nanti tidak akan rugi, ya. Lantas gimana Pak? Sekarang banyak kaitannya dengan kita selaku notaris ini dan dikaitkan dengan masyarakat luas. Kondisi Indonesia banyak yang mengatakan sudah dasarnya iman dan soleh. Semuanya umat Islam melaksanakan dan melakukan berjuang untuk iman dan soleh, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih demikian kondisinya. Ya, ini gimana ya Pak penjelasan dan supaya ini tepat sasaran ini? Begini ya, jadi perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia mungkin. Jika orang itu digerakkan oleh roja, ya, roja itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah SAW, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui, kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Masa ditunggoni Nabi, podo ditunggoni Pak Imam, kan ora mungkin gitu. Masa ditunggoni Wali Songo, podo karo tunggoni Pak Arifin, kan ora mungkin. Makanya andekan ini merosot, ya saya senang saja. Masa ditunggoni Nabi, be ora podo wae kan. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering muji kita. Tuba liman amanabi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita nggak dididik Nabi, nggak dididik sahabat, nggak dididik Wali Songo, mau dididik ustad, kadang dididik modin, wis gelem sholat, yo madhep ngulon, yo patang rakaat nak duhur, itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarat ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita, ini supaya sampean optimis. Asmanya siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya roh ajarlah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang diaras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu. Ya kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat, kamu percaya ada neraka? Ya tahulah, usaha penjaganya. Saya dulu gak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman, itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Kecil saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan yang pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang arah sholat itu orang keren ya. Ya saya kira demikian. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mau mak? Oh ya.